Om Swastiastu, Om Awikenam Astu Nama Sidam. Baik, perkenalkan nama saya Niputu Siska Wulandari dari kelas E NIM 131 semester 2. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu secara etimologi arti dari istilah Brahma Widya dan mengapa pemahaman terhadap ajaran ini sangat penting dalam kehidupan spiritual umat Hindu. Jadi, secara etimologi, Brahma berarti Tuhan dan Widya berarti ilmu pengetahuan. Jadi, Brahma Widya adalah ilmu suci untuk memahami hakikat Tuhan atau teologi Hindu. Ajaran ini sangat penting karena menjadi fondasi keyakinan kita. Tanpa pemahaman yang benar, iman kita akan buta. Brahma Widya juga menuntun kita hidup penuh kasih karena sadar bahwa Tuhan ada di mana-mana dan bersemayam di dalam setiap makhluk. Kemudian yang kedua, dalam teologi Hindu, Tuhan dipahami dalam dua aspek, yaitu Nirguna Brahman dan Saguna Brahman. Perbedaan mendasarnya terletak pada wujud. Tuhan Nirguna Brahman adalah Tuhan dalam aspek tidak berwujud, di luar jangkauan pikiran manusia. Contohnya seperti Tuhan sebagai energi kosmis murni alami semesta yang tidak kasat mata. Kemudian, Saguna Brahman adalah Tuhan dalam aspek berwujud, memiliki nama dan sifat-sifat mulia agar manusia lebih mudah memujanya. Contohnya seperti manifestasi Tuhan sebagai Dewa Trimurti atau Brahma, Wisnu, Siwa atau wujud awatara seperti Sri Krishna. Singkatnya, Nirguna adalah Tuhan yang tidak berwujud, sedangkan Saguna adalah Tuhan yang berwujud. Kemudian yang ketiga, bagaimana sih hubungan kausalitas atau sebab akibat antara mempelajari Brahma Widya atau teologi dengan proses pemantapan serada atau keyakinan atau keimanan dalam diri seorang bhakta. Jadi, hubungannya adalah sebab akibat yang logis. Mempelajari Brahma Widya adalah sebab dan mantapnya serada adalah keyakinan adalah akibatnya. Ketika kita mempelajari teologi dengan benar, keraguan di dalam pikiran akan hilang dan digantikan oleh pemahaman yang logis. Hal ini yang membuat iman atau serada seorang bhakta menjadi sangat kuat, kokoh, dan tidak mudah goyah oleh pengaruh luar. Kemudian yang keempat yaitu rasa cinta kasih dan penyerahan diri kepada Tuhan disebut bhakti. Berikan 3 contoh konkret bagaimana seseorang siswa dapat mengimplementasikan ajaran catur bhakti dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Implementasi catur bhakti untuk lingkungan rumah dan di lingkungan sekolah dapat kita lakukan secara langsung. Untuk dewa bhakti, contohnya di rumah seperti kita rajin melaksanakan puja Trisandya, membersihkan tempat suci keluarga, dan rutin membanten atau maturan setiap hari. Sedangkan di sekolah contohnya seperti kita mengikuti sembahyang bersama di Padmasana, berdoa sebelum dan sesudah belajar di kelas, serta selalu menjaga kesucian tempat ibadah sekolah. Kemudian untuk Pitra Bakti, contohnya di rumah adalah selalu patuh pada nasihat orang tua, membantu pekerjaan rumah, dan berpamitan sebelum pergi. Sementara di sekolah, kita mewujudkannya
dengan menjaga nama baik orang tua, belajar dengan tekun sebagai bentuk balas budi, serta mendoakan kesehatan mereka saat sembahyang. Dan untuk guru bakti, penerapannya di rumah yaitu berupa menghormati orang tua selaku guru pertama kita, disiplin mengerjakan PR, dan bersikap sopan kepada orang yang lebih tua. Kalau di sekolah, contohnya seperti selalu memperhatikan guru saat mengajar, memberi salam dengan santun saat berpas-pasan, dan menaati semua tata tertib yang berlaku di sekolah. Dan yang terakhir yaitu manusia bakti, contohnya di rumah adalah selalu rukun dengan saudara, menghargai hak anggota keluarga, dan merawat keluarga yang sedang sakit. Sedangkan di sekolah, contohnya yaitu suka membantu teman yang sedang kesulitan, berteman tanpa membeda-bedakan, serta aktif bergotong royong bersama teman sekelas. Kemudian yang terakhir, apa sih tujuan tertinggi yang ingin dicapai oleh umat Hindu melalui keselarasan, pemahaman teologi, penguatan serada, dan ketulusan pelaksanaan bakti? Jadi tujuan tertingginya dirangkum dalam sloka Moksartam Jagathita Ca Iti Dharma, yaitu mencapai dua hal. Yang pertama, Jagathita, yaitu kebahagiaan, kedamaian, dan keharmonisan hidup bersama sesama makhluk di dunia. Yang kedua, Moksa, yaitu kebebasan spiritual tertinggi di mana jiwa atau atman terlepas dari siklus kelahiran kembali dan menyatunya seutuhnya dengan Tuhan atau Brahman.